Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan channel saya, Topik Kicau TV. Kali ini saya akan membahas contoh soal-soal tes motivasi dan kemampuan dasar untuk mendapatkan kartu prakerja. Nah, sebelum lanjut ke tesnya, teman-teman harus melihat peraturan-peraturan dan langkah-langkah untuk mengerjakan soal tes prakerja yang disediakan oleh prakerja. Sebelum lanjut ke soalnya, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen biar saya semakin semangat mengupload konten tutorial lainnya. Nah, di sini teman-teman harus menjawab soal yang terdiri dari 18 dengan waktu 25 menit. Soal yang pertama yaitu di sini ada tabel harga gula pasir tahun 2014. Simpulan isi tabel tersebut adalah, nah di sini bulan Juli 9.500, Agustus 10.000, September 10,5, Oktober 12.000. Yang A, sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami penurunan. Yang B, pada bulan Oktober masyarakat menggunakan lebih banyak gula pasir. Yang C, sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami kenaikan. Dan yang D, terjadinya penurunan harga gula pasir setiap bulannya sebesar 500. Saya jawab yang C, sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami kenaikan. Nah, ini klik berikutnya untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, 5 tambah 2, yang A 9, yang B 8, yang C 6, yang D 7. Saya jawab yang 7D. Nah, di pertanyaan ketiga ini tentang diri teman-teman semuanya. Ini tentang masing-masing diri teman-teman semuanya lah. Pertanyaan yang ketiga yaitu, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Yang A setuju, B tidak setuju, C sangat setuju, D sangat setuju, E netral. Saya jawab yang B, tidak setuju. Pertanyaan keempat juga masih sama. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Yang di sini ada pilihannya, A sangat tidak setuju, B tidak setuju, C sangat setuju, D netral, E setuju. Di sini saya jawab B, tidak setuju. Pertanyaan kelima, mengapa Anda berminat ikut program kartu prakerja? Yang A, saya bosan dan butuh aktivitas baru. Yang B, saya kehilangan pekerjaan. Yang C, saya ingin membuka usaha baru. Yang D, saya ingin meningkat keterampilan. Dan yang E, saya butuh tambahan uang untuk sehari-hari. Di sini saya jawab yang E. Pertanyaan ke-6, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Di sini ada pilihan yang A setuju, B tidak setuju, C tidak setuju, D netral, E sangat setuju. Saya jawab yang C, tidak setuju. Seberapa setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya sering memulai kegiatan, namun jarang menyelesaikannya. Nah, di sini ada pilihannya. Yang A yaitu saya sangat tidak setuju, B tidak setuju, C sangat setuju, D netral, dan yang E setuju. Di sini saya jawab tidak setuju. Seberapa setuju atau tidak? Pertanyaan ke-8. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami
pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Di sini ada pilihannya, yang A netral, B sangat tidak setuju, C sangat setuju, D setuju, E tidak setuju. Di sini saya jawab yang E, tidak setuju. Berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam program Kartu Prakerja kumulatif dalam sehari? Boleh ada jeda. Nah, di sini ada pilihannya, yang A kurang dari 30 menit per hari, yang B lebih dari 2 jam per hari, yang C tidak tahu, dan yang D 1 sampai 2 jam per hari. Di sini saya jawab yang B karena prosesnya sih lebih dari 2 jam biasanya saya. Dan pertanyaan yang ke-10, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Dan di sini ada pilihannya, yang A saya tidak setuju, B saya setuju, C netral, D saya sangat setuju, E tidak setuju. Saya jawab yang E, tidak setuju. Pertanyaan ke-11 ini, nah di sini ada tabel. Soalnya data penjualan buku selama minggu pertama bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Berdasarkan diagram di atas, jumlah buku yang terjual selama hari Senin dan Selasa adalah, nah di sini yang Senin 20, yang Selasa 50. Jadi 20 tambah 50 sama dengan 70. Nah, di sini pertanyaan ke-12 ini masih tabel. Perhatikan diagram garis berikut. Suhu badan pasien demam berdarah mulai pukul 12.00 sampai dengan 15.00. Suhu badan pasien pada pukul 14.30 adalah, nah di sini kita lihat yang angka 14.30. Nah, itu tabelnya menunjukkan di angka 36. Nah, di sini ada pilihannya yang A, 36. Pertanyaan ke-13. Harga baju dan celana di toko maju masing-masing adalah 80.000 dan 100.000. Jika Andi ingin membeli 3 baju dan 1 celana, berapa yang harus dia bayar? Nah, di sini ada pilihannya, yang A 3,5, B 340, C 440, D 400. Nah, di sini harga celana yaitu 80.000. Harga baju 80.000 dan celana 100.000. Si Andi ini ingin membeli 3 baju. Jadi 3 baju 8 kali 3 sama dengan 240. Dan Andi ingin membeli 1 celana. Harga celana yaitu 100.000. Jadi 100.000 ditambah 240 sama dengan 340, yang B. Pertanyaan 14. Harga pembelian sebuah roti 5.000. Roti tersebut dijual dengan keuntungan 100%. Harga penjualan 100 buah roti adalah, nah ini 5.000, 10%-nya. Di sini ada pilihan A 550, B 425, C 625, dan yang D 500. Di sini saya memilih yang A, 550. Nah, di sini ada tambah-tambahan. 3/7 tambah 5/7. Yang A 8/7, yang B 8/14, yang C 5/14, dan yang D 3/7. Di sini saya jawab yang A, 8/7. Nah, pertanyaan ke-16 masih tentang tambah-tambahan. 4/5 ditambah 1/5. Yang A 2/5, yang B 1/5, yang C 3/5, dan yang D 5/5. Di sini saya menjawab yang D, 5/5. Nah, di sini ada soal tambah dan kali. 4 tambah 5 kali 3. Biasanya sih ini dikali dulu baru ditambah. Yang A 20, yang B 25, yang C 19, yang D 27. 5 kali 3 sama dengan 19 ditambah 5 kali 3 sama dengan 15 ditambah 4 sama dengan 19, yaitu jawabannya yang C. Dan pertanyaan yang terakhir, hasil dari
24 dalam kurung 24 dikurang dalam kurung min 10 dalam kurung ditambah dalam kurung min 35 dalam kurung dikurang min 5 ditambah 12 dikurang dalam kurung 9 sama dengan, di sini ada pilihannya A min 17, B 15, C 17 dan D yang D 15. Di sini saya tadi sudah menghitung menjawab yang A min 17. Nah, di sini teman-teman konfirmasi jawaban. Sudah yakin dengan semua jawabannya? Teman-teman kalau misalnya belum yakin, teman-teman bisa balikin lagi di pertanyaannya masing-masing. Bisa dicek satu persatu pertanyaannya. Namun sekiranya teman-teman sudah yakin dengan jawabannya, teman-teman tinggal jawab ya sudah. Di sini tes selesai. Tes kamu sudah berhasil dikumpulkan dan akan segera kami evaluasi. Tek dashboard. Nah, sampai di sini saja video tentang contoh soal prakerja gelombang ke-9. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan share agar saya semakin semangat mengupload tutorial-tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.